aktual untuk Anda simak, diantaranya. Untuk dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, PSSI banjir dukungan. Masyarakat berbondong-bondong mengirimkan karangan bunga. Artis berinisial R diduga terlibat kasus pencucian uang yang melibatkan mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Di akhir acara, kami juga akan menayangkan mengenai sejumlah petambang emas yang keluar dari runtuhan lereng di Kongo. Kita ke informasi yang pertama, Saudara. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di bawah jembatan flyover Rawapanjang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dengan menggunakan sarung berisi batu serta petasan, aksi tawuran ini terjadi usai sholat tarawih. Warga mengatakan remaja yang masih berstatus pelajar ini terlibat tawuran usai berjanjian dan saling ejek di media sosial. Jika dibantu warga, polisi mengamankan 5 remaja yang terlibat tawuran. Sementara itu, untuk pencegahan tawuran, polisi Bekasi Kota akan rutin berpatroli di titik rawan yang menjadi lokasi tawuran dan tindak kriminal lainnya. Informasi berikutnya, seorang pria diduga pencopet telepon seluler diamuk massa ketika terjadi kebakaran 4 unit ruko di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dalam video amatir yang beredar, Saudara, terlihat seorang pria berusaha kabur dari kejaran massa karena diteriaki warga copet. Beruntung, polisi yang berada di lokasi langsung mengamankan dari amukan massa dan membawa pria tersebut ke Mapolsek Siantar Utara. Pria terduga copet tersebut mengaku tidak melakukan pencopetan, tetapi sedang berusaha mengejar orang pencopet lain. Dan dirinya berani dihukum bila memang pencopet. Saudara, sejumlah warga membongkar beton penutup putaran arah di Jalan Antasari, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebelumnya penutupan dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta. Warga yang kesal melakukan protes dengan berusaha membongkar beton yang sudah tertata. Selain itu, sejumlah perwakilan warga mengeluh kepada petugas karena menganggap tidak ada sosialisasi sebelumnya. Namun menurut petugas, sosialisasi sudah dilakukan melalui media sosial Dishub sejak Januari lalu. Jadi ini merupakan penutupan U-turn yang sudah direncanakan oleh Pemprov DKI Jakarta, Pak. Dari Januari ini sudah kita umumkan di media sosial. Salah satu lokasi 27 penutupan U-turn adalah di sini. Kita ke sorotan lain, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menggeledah rumah ex-pejabat pajak Rafael Alun. Dalam penggeledahan, penyidik menemukan sejumlah barang mewah. Penggeledahan di rumah Rafael Alun dibenarkan Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur. Saat penggeledahan, KPK menemukan dan menyita sejumlah barang mewah di rumahnya. Namun saat ini, KPK belum merinci apa saja barang mewah yang disita. KPK juga bakal memastikan dugaan keterlibatan artis berinisial R yang disebut-sebut terlibat dalam kasus yang melibatkan Rafael Alun. KPK bakal memastikan dulu identitas artis berinisial R, seperti yang sebelumnya dilaporkan ke KPK. Inisial R itu siapa? Ya, ini sedang kita dalami. Inisial R siapa? Apakah R itu huruf depannya, atau R itu ada di tengah, atau ada di ujung? Seperti itu, huruf R itu sedang kita dalami. Saudara, disorot karena harta kekayaannya melesat dalam beberapa tahun, Rafael Alun Trisambodo buka suara.
Menurut Rafael, dirinya bisa memiliki harta yang fantastis karena selain bekerja di Ditjen Pajak, ia juga memiliki usaha keluarga dan hibah dari orang tua. Selain itu, menurut Rafael, harta kekayaannya naik pesat akibat peningkatan nilai jual objek pajak. Rafael Alun menjadi sorotan usai putranya terlibat kasus penganiayaan David Ozora. Harta kekayaan fantastis hingga 56 miliar rupiah dalam LHKPN Rafael menjadi pertanyaan publik. Ini masih dalam proses penyidikan, tentu ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan kepada publik secara gamblang. Tetapi satu hal yang jadi pertanyaan publik juga adalah pada saat penggeledahan dilakukan, itu sebetulnya di lokasi yang mana? Karena kan kalau kita lihat aset Bapak ini ada di beberapa wilayah ya. Baik, terima kasih Ibu Putu. Jadi Senin lalu itu kami sedang berada di rumah sekitar jam 7:30 malam. Itu datang petugas dari KPK dan menyampaikan maksud dan tujuannya adalah untuk melakukan penggeledahan. Dan kemudian saya menghubungi. Sementara itu, saudara, sidang lanjutan kasus penganiayaan berat terencana David Ozora dengan terdakwa anak AG digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam nota tanggapan eksepsi, jaksa penuntut umum menolak pembelaan AG dan penasihat hukumnya. Penasihat hukum AG Manggata Toding Alu mengatakan putusan selah hakim atas eksepsi AG akan disampaikan dalam sidang lanjutan Senin 3 April 2023. Tim penasihat hukum berharap nota keberatan AG dapat diterima. Sebelumnya, dalam nota eksepsi penasihat hukum AG keberatan dengan syarat formil dalam berkas dakwaan. Terhadap eksepsi atau keberatan yang diajukan, hari Senin nanti akan diadakan putusan selah. Dan setelah itu mungkin kalau eksepsi kami ditolak akan lanjut ke persidangan dan pemeriksaan saksi-saksi. Pastinya kita akan memaksimalkan saksi yang diajukan dari pihak penuntut umum dan kami akan mengusahakan juga ada beberapa ahli dan saksi yang akan diajukan di persidangan. Kondisi David Ozora, saudara, hingga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Dalam unggahan istri Menteri Agama Eni Retno Yakut, terlihat David sudah merespons kehadiran Eni. Sementara itu, orang tua dan paman David akan diminta hadir sebagai saksi di pengadilan dengan terdakwa anak AG, usai putusan selah pada Senin mendatang. Ya, kemungkinan nanti hari Senin itu ada putusan selah, habis putusan selah nanti ada saksi-saksi yang diminta oleh jaksa. Ada dari keluarganya Ananda David, ada juga dari beberapa saksi yang dibutuhkan oleh jaksa. Tadi jaksa koordinasi sama kami meminta untuk keluarganya Ananda David ya untuk jadi saksi nanti. Mas, yang diminta itu siapa? Ada orang tuanya, ada pamannya gitu ya untuk menjadi saksi. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Gubernur Bali Iwayan Koster enggan buka suara soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Sebelumnya, Koster menolak keikutsertaan timnas Israel untuk bertanding di Bali. Gubernur Bali enggan memberikan tanggapan saat ditanya wartawan setelah menghadiri perayaan Hari Jadi Kota Singaraja Kamis kemarin. Usai acara, Wayan Koster bergegas masuk ke mobil dinas dan meninggalkan tempat acara. Dalam keterangan tertulisnya, Koster menegaskan penolakannya terhadap timnas Israel terkait dengan konflik Israel dan Palestina. Presiden Joko Widodo angkat bicara soal dua gubernur yang menolak timnas Israel bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia yang belakangan dibatalkan oleh FIFA. Usai meresmikan kawasan ekonomi khusus di Lido, Bogor, Jawa Barat, Jokowi kembali mengingatkan agar tak mencampur adukan wilayah politik dan wilayah olahraga. Soal Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang beda sikap dengan Presiden terkait kehadiran timnas Israel, Jokowi bilang ini negara demokrasi. Ini negara demokrasi. Yang paling penting jangan dicampur adukan. Saya sudah sampaikan kan, jangan dicampur aduk, ada wilayah politik, ada wilayah olahraga. Antisipasi nggak Pak? Sanksi dari FIFA nanti gimana Pak? Antisipasi sanksi? Ya itu nanti yang setelah saya ketemu Pak Erik seperti apa. Ini
Informasi lainnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan kembali bertemu FIFA untuk bernegosiasi agar Indonesia tidak dijatuhi sanksi. Erick menyebut FIFA sebagai otoritas tertinggi sepak bola dunia melihat adanya intervensi dalam penyelenggaraan Piala Dunia U20 ini. FIFA juga menyoroti soal keamanan yang sebenarnya sudah diatur dalam kontrak tuan rumah dan kontrak kota penyelenggara. Erick berharap FIFA tidak menjatuhkan sanksi terberat, yakni tidak bisa berpartisipasi di seluruh agenda FIFA. Kalau kita lihat dari suratnya itu jelas bahwa FIFA sedang mempelajari dan mempertimbangkan sanksi untuk Indonesia. Nah, karena itu saya sedang menunggu undangan kembali dari FIFA setelah mereka ada rapat FIFA Council yang akan terjadi beberapa hari ke depan, dan saya tentu bersiap untuk kembali bertemu FIFA. Saudara, berita utama akan segera kembali usai jeda dengan informasi efek gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 sepertinya berbuntut panjang. Tidak hanya mematahkan asa skuad Garuda Muda, tetapi juga pelaku usaha dan industri pariwisata. Ramadan ini gue bersyukur kita bisa bertemu kembali. Bersyukur untuk kebersamaan, penuh semangat, penuh keceriaan. Bersyukur hari ini dan esok manis kemenangan pasti kita dapatkan. Bersyukur Top Coffee selalu hadir menemani kita. Dari Wingspot. Lihat papa tuh kayak bercermin. Mirip banget. Pas papa kena diabetes, giliran aku jadi cerminan papa hidup lebih sehat. Apalagi aku keturunan yang lebih berisiko. Tropicana Slim untuk manisnya hidup lebih lama. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. We'll create a statement and raise the world. We'll never color loud, we'll love for all, no room for swell. We'll never color loud, cause flying never gonna stop. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Optik Melawai Grid Over Buy One Get One Free for Eyewear. Dapatkan promo dan info menarik lainnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik Melawai. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi.
The homey feeling dan positive vibe, itu yang aku inginkan untuk rumahku. Kupilih warna Brilliant White dari Nippon Paint, yang bersih dan elegan untuk dinding luar rumah. Hebatnya Nippon Paint, jadikan Ramadan lebih berwarna. Oh, batuk. Harus segera diobati. Ada obat batuk OB Herbal? OB Herbal Habatus Sauda. Bantu redakan batuk dan legakan tenggorokan. OB Herbal Habatus Sauda, selamat menunaikan ibadah puasa. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Kenangan bisa dikembalikan dengan warna yang baru dan penuh harapan. Hebatnya Nippon Vibrant 1000, warna indah dan tangguh untuk kayu besi Anda. Ramadan ini gue bersyukur. Bersyukur untuk kebersamaan, manis kemenangan. Pasti kita dapat. Bersyukur Top Coffee selalu hadir menemani kita dari Wingspot. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Ramadan ini gue bersyukur kita bisa bertemu kembali. Bersyukur untuk kebersamaan, penuh semangat, penuh keceriaan. Bersyukur hari ini dan esok, manis kemenangan pasti kita dapatkan. Bersyukur Top Coffee selalu hadir menemani kita dari Wingspot. Saudara, efek gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 sepertinya berbuntut panjang. Bukan hanya meninggalkan luka dan kesedihan bagi skuad Garuda Muda dan para pecinta sepak bola tanah air, tetapi juga nasib dari pelaku usaha dan industri pariwisata. Secara, Piala Dunia U20 ini merupakan event internasional yang pastinya membuat Indonesia bakal jadi magnet bagi pecinta bola di seluruh dunia. Tapi apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur. Yang tertinggal kini hanya rasa sedih dan kecewa dengan keputusan batalnya Indonesia jadi tuan rumah. Menelan fakta pahit ini, para pemain timnas U20 kompak mengenakan pita hitam. Pita hitam yang tersimpul di lengan kiri para pemain timnas U20 menjadi simbol duka atas gagalnya punggawa timnas U20 tampil di Piala Dunia U20. Bukan hanya pemain timnas, aksi pita hitam simbol duka cita ini juga dilakukan oleh masyarakat yang merasa prihatin dengan kondisi pesepak bolaan tanah air. Dan sejumlah karangan bunga juga membanjiri kantor PSSI yang berada di gedung GBK Arena Senayan, Jakarta, saudara. Penggemar sepak bola nasional pun berbondong-bondong mengirimkan karangan bunga ke kantor PSSI untuk menyemangati PSSI serta Hoki Caraka dan kawan-kawan agar tidak patah semangat. Tidak hanya berisi dukungan, banyak juga karangan bunga yang berisi ungkapan kekecewaan masyarakat Indonesia atas dicabutnya status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Gejolak penolakan terhadap tim U20 Israel dari sejumlah pihak disebut-sebut jadi alasan Indonesia batal jadi tuan rumah. Lalu bagaimana tanggapan dari para penolak ini, saudara? Dari PKS, salah satu partai yang menolak kedatangan timnas Israel, Wakil Ketua Fraksi Sukamta menyatakan keputusan FIFA ini pahit buat Indonesia. Menurut Sukamta, keputusan FIFA ini standar ganda. Sukamta membandingkan dengan Piala Dunia 2022 di Qatar yang kala itu mencoret Rusia karena alasan invasi ke Ukraina. Juga menurut Sukamta, FIFA bisa mengambil keputusan tetap mengadakan Piala Dunia U20 di Indonesia dengan mencoret Israel. Lalu yang paling dicari-cari karena lantang menolak timnas Israel yakni Gubernur Bali, Iwayan Koster. Menanggapi batalnya Indonesia jadi tuan rumah, Iwayan Koster menyampaikan jika sikapnya menolak timnas Israel bertanding di Bali mendapat dukungan dari masyarakat Bali.
Dalam keterangan tertulisnya, Saudara, Koster berterima kasih pada warga Bali yang mendukung sikapnya sebagai gubernur. Tapi ternyata pernyataan Wayan Koster ini berbanding terbalik. Warga Bali malah kecewa dengan sikap Wayan Koster. Bahkan ada pula warga yang berharap Gubernur Bali Iwan Koster meminta maaf atas batalnya Indonesia menjadi tuan rumah. Harap Bapak Wayan Koster untuk ikhlas menyampaikan maaf kepada rakyat Indonesia, kepada komunitas sepak bola Indonesia, dan khususnya kepada rakyat Bali atas kecerobohannya sebagai gubernur sehingga berakibat Aku penggila bola, saya ya sangat kecewa juga sih seandainya FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah, apalagi urusan politik kan tidak bisa dicampur aduk dengan ini ya, dengan olahraga ya. Ya itu dah, karena mungkinnya semua yang mungkin dari luar negeri mau datang ke sini untuk nonton bola kan batal jadinya kan terus raya pengaruh juga untuk pariwisata. Bukan hanya Wayan Koster, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kini juga tengah jadi samsak kekesalan publik karena penolakan pada timnas Israel. Setelah banjir kritik dari pemain timnas U20, Instagram Ganjar juga diseruduk netizen dengan komentar-komentar pedas. Ganjar pun mempersilahkan publik memberikan komentar apapun dengan catatan tidak menyerang keluarganya. Ya, harus main terus dong timnya, dilatih terus ya. Itu sebuah risiko dari keputusan dan tidak apa. Tapi kalau boleh, kalau mau nyerang, seranglah Ganjar. Jangan serang suami istri saya, jangan serang anak saya. Pak Gup masih tetap sikap yang sama dengan Israel, Mas. Kenapa? Soal Israel ini sikapnya sama. Itu kan keputusan politik luar negeri kita ya. Jadi tinggal dilakukan lobby-lobby saja, dan saya percaya PSSI bisa melakukan itu. Setelah Indonesia gagal jadi tuan rumah Piala Dunia U20, Argentina tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Argentina resmi mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA dan Federasi Sepak Bola Argentina telah bertemu di markas besar CONMEBOL, Federasi Sepak Bola Amerika Latin di Paraguay. Namun, keputusan final baru akan keluar dalam 2-3 hari ke depan, Saudara. Nah, kalau sudah resmi Argentina jadi tuan rumah, maka pupus sudah harapan para Garuda Muda. Dalam pernyataan tertulis di situs resminya, FIFA tidak menyebut gejolak penolakan timnas Israel sebagai alasan status Indonesia sebagai tuan rumah dibatalkan. FIFA hanya menyebut implisit dengan karena keadaan saat ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya membeberkan alasan FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Sebagai otoritas tertinggi sepak bola dunia, FIFA punya kuasa untuk memberikan hukuman jika sudah banyak intervensi. FIFA melihat ini sebuah, ya kalau dibilang sebuah intervensi, ya kan lihat kalau banyak sekali FIFA itu menghukum ketika ada intervensi government gitu. Tetapi di sini juga kan bentuknya intervensi. Dan di dalam tentu host kontrak sebagai negara dan host city kontrak ya yang ditandatangan itu kita menjamin keamanan salah satunya. Nah, tentu ini yang mungkin menjadi pertimbangan FIFA juga. Kekecewaan juga tidak bisa disembunyikan oleh Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun Twitternya, Gibran menyindir dengan kalimat, ada yang batal tapi bukan puasa, dan disertai dengan foto stadion. Pil pahit akibat batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 juga harus dirasakan oleh pelaku UMKM yang digandeng untuk membuat merchandise Piala Dunia U20. PT Juara Raga Adidaya yang menjadi pemegang lisensi merchandise resmi mengaku mengalami kerugian karena sudah memproduksi dalam skala besar. Belum lagi nih Saudara, para pelaku UMKM lokal yang digandeng untuk membuat merchandise ini juga mengalami kekecewaan. Nah, salah satu yang kecewa adalah perajin wayang asal Solo, Margono, Saudara. Ia didapuk oleh Dinas Koperasi dan UMKM Solo untuk membuat desain souvenir Piala Dunia U20. Dan saat itu, Margono membuat wayang berbentuk maskot dari Piala Dunia U20.
Batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 tentu membuat Margono kecewa karena hasil karyanya tidak bisa digunakan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut potensi kerugian akibat batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia mencapai 3,7 triliun rupiah, saudara. Kerugian ini dari beberapa sektor ya, dari hitung-hitungan biaya yang dikeluarkan dari segi infrastruktur. Potensi target kunjungan wisatawan selama rangkaian Piala Dunia pun diprediksi mencapai 2 juta orang. Hotel dan pariwisata di sekitar venue juga telah mengeluarkan modal untuk persiapan. Minimal dampaknya itu mencapai 3,7 triliun. Dan ini kerugian yang sangat besar, tapi yang lebih besar lagi kerugiannya adalah harapan kita untuk mewujudkan mimpi-mimpi anak muda kita menjadi bagian daripada perhelatan ajang sepak bola yang boleh dibilang mirip-mirip sama ajang FIFA World Cup di Qatar. Berbicara mengenai penolakan timnas Israel pada Piala Dunia U20, yang kini jadi sorotan adalah Bali yang sebentar lagi akan mengadakan event olahraga internasional yakni World Beach Games 2023 pada Agustus mendatang. Ajang ini diikuti 1.500-an atlet dari 36 negara. Dan pada ajang ini Israel akan turun di nomor basket putra dan renang 5 km. Dan sampai saat ini belum terdengar adanya suara penolakan. Hal ini berbanding terbalik dengan yang terjadi pada Piala Dunia U20. Jokowi mengingatkan agar semua pihak tidak mencampur adukan politik dengan gelaran olahraga. Jokowi menyebut perbedaan pandangan sebagai bagian dari demokrasi. Namun Jokowi mengingatkan perlu dipisahkan yang mana wilayah politik dan mana olahraga. Bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Harga yang sangat mahal harus dibayar. Buntut dari batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Siapa yang bertanggung jawab? Sudah tak usah diributkan lagi. Ya seperti kata Jokowi, saudara. Perlu dipisahkan yang mana wilayah politik dan mana olahraga. Sehingga ke depannya tidak ada lagi mimpi dan cita-cita yang jadi korban. Sorotan berikutnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka meminta maaf setelah sempat utarakan kekesalan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menolak tim Israel di Piala Dunia U20. Selengkapnya, selesai jeda. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Anda kembali menyaksikan Kompas Update, saudara, bersama saya Elgin Fridianto. 2 perempuan warga negara asing asal Uzbekistan dan Maroko ditangkap petugas imigrasi Jakarta Barat usai terlibat praktik prostitusi online. 2 warga negara Uzbekistan dan Maroko ditangkap petugas imigrasi Jakarta Barat di sebuah hotel di kawasan Hayamuruk, Taman Sari. Keduanya ditangkap usai terlibat dalam praktik prostitusi online. Mereka menjalankan aksinya sejak 1 minggu terakhir melalui situs yang dibuatnya sendiri. Melanggar undang-undang keimigrasian, kedua warga negara asing ini terancam dideportasi ke negara asal mereka. Demikian Kompas Update, saya Elgin Fridianto. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Hamil? Tahukah
Hai ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Aku paling hebat. No, I am the best. Nehi, I'm the best. Hanya, akulah yang terhebat. Kalian semua hebat kok. Tapi akan lebih hebat Kalian berempat saling melengkapi. Egoji mengandung 4 ekstrak herbal untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Yuk, minum Egoji sirup. Enak. Indonesia semuanya bersahabat. Yo, ada sahabat Egoji. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Oh, batuk. Harus segera diobati. Ada obat batuk OB Herbal. OB Herbal Habatus Sauda. Bantu redakan batuk dan legakan tenggorokan. OB Herbal Habatus Sauda. Selamat menunaikan ibadah puasa. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Ramadan ini gue bersyukur. Bersyukur untuk kebersamaan, manis kemenangan. Pasti kita Bersyukur Top Coffee selalu hadir menemani kita dari Wingsfood. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Kenangan bisa dikembalikan dengan warna yang baru dan penuh harapan. Hebatnya Nippon Vibrant 1000, warna indah dan tangguh untuk kayu besi Anda. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Oh, batuk. Harus segera diobati. Ada obat batuk OB Herbal. OB Herbal Habatus Sauda. Bantu redakan batuk dan legakan tenggorokan. OB Herbal Habatus Sauda. Selamat menunaikan ibadah puasa. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint.
Berita utama kembali hadir untuk Anda, Saudara. Sejumlah berita pilihan sudah kami siapkan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, kesedihan Garuda Muda. Tim Garuda Muda menangis kecewa usai FIFA memutuskan Indonesia tak jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Garuda Muda menangis. Indonesia tak jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Harapan berlaga di Piala Dunia membela Indonesia sirna seketika. Latihan tak kenal lelah, berjuang selama 2 tahun penuh seakan sia-sia. Keinginan membanggakan negara dan keluarga pupus sudah. Masih sedih, pokoknya saya tidak bisa berkata-kata karena ini pasti hal yang tunggu-tunggu semua, termasuk orang tua saya sudah nelpon saya buat datang ke Jakarta kapan ada tiket buat nonton saya main di Piala Dunia, kapan lagi gitu kan. Saya lahir di kampung bisa main di Piala Dunia, dilihat di dunia gitu. Kan kalau misal kita melanggar amanah atau tanggung jawab dari FIFA, pasti kita kena sanksi lah. Jadi saya sendiri takutnya kalau Indonesia ini di-banned lagi dari FIFA. Jadi kan kita pemain sepak bola nggak bisa cari duit lagi, nggak bisa nafkahin keluarga lagi. Kan kita juga pasti ninggalin sekolah demi Garuda ini kan di daerah. Pasti saya sendiri 3 tahun udah ninggalin sekolah demi Indonesia. Jadi kalau beneran ini di-ban, saya udah nggak punya ilmu apa-apa. Para pemain timnas U20 ini mengaku marah dan kecewa. Cita-cita sejak kecil bermain di Piala Dunia kini hilang begitu saja. Pemain U20 juga gelisah menanti sanksi apa yang akan diberikan oleh FIFA. Tim Liputan, Kompas TV. Berita pilihan berikutnya, Gibran minta maaf ke Ganjar. Sempat utarakan kesalahan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menolak tim Israel di Piala Dunia U20, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Ganjar usai FIFA batalkan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster. Permintaan maaf disampaikan Gibran setelah beberapa waktu lalu menyinggung kepala daerah yang menolak kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20 2023. Hanya baik-baik aja ya. Mohon maaf kalau ada yang kata-kata saya yang salah. Mohon maafnya itu ditujukan kepada siapa, Mas? Ya semua, Pak Ganjar, Pak Koster, semuanya yang mungkin tersinggung karena kata-kata saya. Ganjar menyebut tidak perlu ada yang saling menyalahkan dengan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ya nggak usah nyalah-nyalahkan, kita ikuti apa yang menjadi perintah Presiden, Pak. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster kompak menolak partisipasi tim Israel di Piala Dunia U20. Penolakan dua kepala daerah itu membuat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kesal. Pro kontra partisipasi Israel akhirnya berbuntut pahit. FIFA memutuskan Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi berikutnya, aksi sweeping anggota silat. Tersinggung membaca status seseorang di media sosial, puluhan anggota silat lakukan sweeping bersenjata tajam mencari penulis status. Puluhan pemuda dari salah satu kelompok perguruan silat melakukan aksi sweeping di jalan raya. Para pemuda ini mengendarai motor sambil mencari kelompok perguruan silat lain untuk bergabung melakukan sweeping di wilayah Japah. Bikin gaduh, polisi langsung mengamankan pelaku sweeping. Polisi menemukan para pemuda perguruan silat juga membawa senjata tajam yang diduga akan digunakan menyerang anggota silat lain. Sekelompok pemuda yang berkumpul di beberapa lokasi, kemudian kita amankan dan kita interogasi, kemudian kita lakukan penggeledahan terhadap mereka, dan ternyata di sepeda motor mereka ada yang kita dapati senjata tajam. Ini dari sekelompok pemuda
dari kelompok salah satu perguruan silat di wilayah Blora. Polisi menerangkan, aksi sweeping bersenjata tajam dilakukan para pemuda perguruan silat karena tersinggung atas status seseorang di media sosial yang membuat mereka terprovokasi. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Berita pilihan lainnya, saudara, perjuangan siswa ke sekolah. Belasan siswa sekolah dasar di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur harus berjalan sejauh 3 km, melewati hutan dan sungai untuk menuju ke sekolah. Sebelas siswa SD Negeri Kolit asal desa Waipaar, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur setiap harinya harus berjalan kaki sejauh 3 km demi mencapai sekolah. Tanpa menggunakan alas kaki, mereka melintasi tanjakan dan turunan yang berbatuan di tengah hutan. Perjuangan mereka untuk menimba ilmu di sekolah tak berhenti di situ saja. Mereka juga bertaruh nyawa melewati 2 sungai selebar 30 meter dengan arus yang cukup deras. Jika terjadi banjir, para siswa ini diizinkan untuk tidak datang ke sekolah. Sesampainya di sekolah, rasa lelah mereka hilang setelah cita-citanya untuk mendapat ilmu tercapai. Ketika pada saat musim hujan, itu di sekitar di bulan Januari, bulan Februari itu, kami tidak memaksa mereka harus datang sekolah setiap hari. Kalau misalnya curah hujannya tidak bisa kita ini. Jadi kalau misalnya hujannya deras, kita tahu bahwa di kali 2 kali itu ada banjir, maka kita telepon keluarga atau orang tua mereka di Lumbudat untuk bisa sampaikan ke anak supaya bisa datang sekolah. Upaya membuka akses antar desa ini sudah dilakukan menggunakan dana insentif daerah. Namun belum ada peningkatan jalan kabupaten. Nah, bentangan kali sekarang itu sudah mencapai 30 meter itu. Yang harusnya dibangun jembatan, tapi kondisi kita sampai saat ini belum bisa mendapatkan akses untuk dibangun jembatan itu. Itu status jalannya apa? Ini status jalan kita itu jalan kabupaten. Diharapkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat memperhatikan pembangunan infrastruktur di wilayah ini. Citos Natun, Kompas TV, Sika, Nusa Tenggara Timur. Jangan beranjak dulu, saudara, karena berita utama akan segera kembali usai jeda. Dengan informasi polisi membongkar modus penipuan travel umroh PT Naila Safaah Wisata Mandiri. Salah satunya menawarkan biaya umroh murah. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Lihat papa tuh, kayak bercermin. Mirip banget. Pas papa kena diabetes, giliran aku jadi cerminan papa, hidup lebih sehat. Apalagi aku keturunan yang lebih berisiko. Tropicana Slim, untuk manisnya hidup lebih lama. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Optik Melawai Grid Over Buy One Get One Free for Eyewear. Dapatkan promo dan info menarik lainnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik Melawai. Bocor! Kalau bocor, gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor. Mulai perlindungan dari luar untuk keceriaan dan rasa aman di dalam rumah. No Drop, no bocor-bocor. Percaya Avian Brands. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi.
Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Aku paling hebat. No, I am the best. Nehi, I'm the best. Hanya, akulah yang terhebat. Kalian semua hebat kok. Tapi akan lebih hebat kalau Kalian berempat saling melengkapi. Egoji mengandung 4 ekstrak herbal untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Yuk, minum Egoji sirup. Enak. Indonesia semuanya bersahabat. Yo, ada sahabat Egoji. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Wherever you're going, whatever you're doing, stay healthy and stay happy. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C to help strengthen your immune system and keep you healthy. Healthy inside, fresh outside. Sikat gigi udah rutin, masa nggak kumur Listerin? Memang kenapa? Nggak cukup sikat gigi aja. Kumur Listerin dengan essential oil untuk kurangi kuman hingga ke sela gigi. Mulut sehat, napas segar. Puasa makin lancar. The homey feeling dan positive vibe, itu yang aku inginkan untuk rumahku. Green Ghost dari Nippon Paint siap merekam setiap memori yang berkesan. Hebatnya Nippon Paint, jadikan Ramadan lebih berwarna. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Kembali di berita utama, polisi membongkar modus penipuan travel umroh PT Naila Shafa'ah Wisata Mandiri. Salah satunya adalah menawarkan biaya umroh murah. Polda Metro Jaya menyebutkan harga yang ditawarkan lebih rendah dari referensi Kementerian Agama, yakni dengan harga 26 juta rupiah. Pelaku juga memalsukan data jemaah. Polisi telah menetapkan 3 orang tersangka, yaitu pemilik travel PT Naila Shafa'ah Mandiri, yang juga adalah pasangan suami istri. 1 tersangka lain adalah direktur perusahaan. Travel ini memalsukan QR code. Jadi jamaah itu ada QR code-nya di sini seperti barcode ya. Tapi ini sangat fatal karena berisi tentang data-data jamaah, hotelnya di mana dan. Tapi ini antara foto dengan QR code itu berbeda. Ini jemaah yang sudah pernah berangkat. Jadi kalau hilang nanti di di Arab Saudi sana susah dideteksi. Kerugian korban travel PT Naila Shafa'ah Wisata Mandiri diperkirakan lebih dari 100 miliar rupiah. Jumlah korban diperkirakan terus bertambah karena perusahaan memiliki 316 cabang.
Sejumlah korban bahkan pernah ditelantarkan lebih dari 1 bulan di Mekah, Arab Saudi. Salah satu korban mengaku hingga saat ini masih gagal berangkat. Perjanjiannya itu 9 jamaah, free 1 jamaah. Diberangkatkan tanggal 28 Oktober 2022, tapi hingga saat ini tidak diberangkatkan dan dijanjiin terus-menerus dijanjikan. Itu sejak Oktober tahun kemarin? Oktober. Itu berapa nilai yang dikeluarkan di setiap jamaahnya? 1 jamaahnya 38 juta. Kita ke sorotan lain, seluruh pemasangan rel kereta api cepat Jakarta-Bandung telah rampung dikerjakan. Menurut rencana, Agustus 2023 mendatang akan diresmikan Presiden Jokowi. Progres pengerjaan kereta api cepat Jakarta-Bandung sudah mencapai 86%. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Lut Binsar Panjaitan menyebut seluruh pemasangan rel telah rampung. Total ada 364 km rel telah dipasang. Rencananya 18 Agustus 2023 mendatang, kereta api cepat Jakarta-Bandung akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Pengerjaan kereta api cepat Jakarta-Bandung ini dimulai tahun 2018 dan ditargetkan rampung Juni 2023. Namun target tersebut bergeser menjadi Agustus 2023. Ekosistem yang dimau oleh Presiden itu kita harapkan nanti bulan Agustus tanggal 18 akan diresmikan oleh Presiden. Tadi peletakan rel kereta api terakhir Jakarta-Bandung sudah dilakukan, jadi total sudah 304 km yang dipasang karena 2 rel ya, kiri kanan. Puluhan warga melapor ke Polres Sukabumi Kota, Jawa Barat karena menjadi korban investasi dan arisan bodong dengan total kerugian mencapai 1 miliar lebih. Para korban melapor setelah tidak lagi mendapat keuntungan seperti yang dijanjikan. Mereka mengaku mendapat iming-iming bunga 10% setiap minggunya dari pelaku. Investasi dalam bentuk arisan ini sudah berjalan sejak 2021. Kerugian dari investasi ini diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah lebih. Dengan jumlah member mencapai 300 orang lebih, pelaku bernama Indri yang sempat kabur langsung menyerahkan diri ke polisi dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Itu menjanjikan bentuk investasinya jelas gitu ya, maksudnya bukan kita mau minjemin uang ke dia, bukan, tapi bentuk investasi yang dia tawarkan, sekian hari keuntungannya sekian, ternyata sistemnya memang dari lubang tutup lubang, jadi dia bayar utang ke kita, pinjam ke sini gitu ya, bayar utang ke sini, pinjam ke situ. Sejumlah petambang emas keluar dengan selamat dari runtuhan lereng di Kongo. Sesaat lagi berita utama, segera kembali. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Lihat papa tuh kayak bercermin. Mirip banget. Pas papa kena diabetes, giliran aku jadi cerminan papa hidup lebih sehat. Apalagi aku keturunan yang lebih berisiko. Tropicana Slim untuk manusia hidup lebih lama. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral,
Mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. The homey feeling dan positive vibe, itu yang aku inginkan untuk rumahku. Kupilih warna warm toast dari Nippon Paint yang hangat untuk membuat ruang keluarga jadi lebih hidup. Hebatnya Nippon Paint, jadikan Ramadan lebih berwarna. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru, Harpic. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Saat puasa, jaga daya tahan tubuh agar selalu fit. Minum Vitalongsay Zinc. Vitamin C-nya diserap bertahap dan melindungi seharian. Aman di lambung. Puasa lancar dengan Vitalongsay Zinc. Fitnya standby, lemahnya goodbye. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Udah kangen rasa mudik? Di tiket.com ada rasa sumringah nemu harga termurah. Rasa nyaman pas bayar penginapan. Hadirkan rasa hari raya dengan THR dari tiket.com. Ini cerita mudik keluarga kami ke rumah kakek nenek. Pinjam ya? Pinjam bentar, tinggal 1% nih. Yang tua, yang muda, sama aja. Walaupun semua berbeda, tapi sebenarnya semua saling perhatian. Makasih, Ben. Seperti biasa, inilah kebersamaan kami. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Anda kembali menyaksikan berita utama, saudara. Sejumlah pekerja tambang keluar menyelamatkan diri dari sebuah terowongan tambang emas yang runtuh di Kongo. Informasi lainnya, remaja ditangkap polisi karena melakukan perang sarung di bulan Ramadan. Mereka pun meminta maaf kepada orang tua dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Nyalung ngapura. Bersimpuh di hadapan orang tua, para remaja ini memohon ampun sambil menangis. Mereka menyampaikan permintaan maaf kepada orang tua setelah ditangkap polisi melakukan perang sarung di Jembatan Layang Sewaka, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
Para orang tua pun tak kuasa menahan tangis karena tak menyangka putra mereka terlibat aksi kekerasan. Para remaja ini ditangkap setelah adanya laporan dari masyarakat yang resah karena aksi kekerasan perang sarung yang kerap dilakukan dini hari pada bulan Ramadan. Selanjutnya yang akan kami lakukan adalah karena ini masih di bawah hukum, tentunya kita masih akan melakukan pembinaan agar mereka tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dengan kita memanggil dari pihak sekolah, kemudian pihak orang tua, kemudian dari perangkat desanya. Kita panggil semua pihak yang terkait terhadap pembinaan anak-anak ini nanti. Pemandangan serupa terjadi di Polsek Bawen. Para remaja menangis di hadapan orang tua mereka saat memohon ampun karena terlibat dalam aksi kekerasan perang sarung di bulan Ramadan. Sebanyak 12 remaja melakukan perang sarung di jalur alternatif Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Padahal, para remaja ini sebelumnya berpamitan untuk mengikuti sholat tarawih. Perang sarung yang dilakukan para remaja marak terjadi di bulan Ramadan. Sebuah tindakan tidak patut untuk ditiru karena menimbulkan kecemasan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, diduga terjatuh, seorang pria ditemukan tewas di dasar jurang Kelok 9, Sumatera Barat. Korban awalnya terlihat oleh warga sekitar berhenti di TKP dengan mengendari sepeda motor. Selang beberapa waktu, warga hanya melihat sepeda motor lalu mendekati TKP dan terkejut melihat korban sudah tergeletak di dasar jurang di bawah jembatan. Saat ini jenazah korban sudah dibawa ke rumah sakit Adnan WD untuk visum. Polisi masih meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab korban jatuh di dasar jurang. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Utama edisi kali ini. Saya Gin Fridanto pamit. Dan saya Masista Tarigan.